KDM terlihat dicuekin artis sekaligus politisi Primus Yustisio saat menghadiri kondangan di Makassar. Mohon maaf, Primus boleh saja mengacuhkan Kang Deddy Mulyadi, tetapi masyarakat semakin mencintai Kang Deddy Mulyadi. Tidak hanya dari kalangan masyarakat biasa, dari kalangan artis pun bergembira bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Jangan iri ya. Nenek yang diajak duduk. Tidak hanya duduk bersama artis, dengan bocah angon pun Kang Deddy duduk bersama. Giliran, kita ngobrol di mobil yuk. Ayo, gak apa-apa nanti dianterin pulang. Yuk, ayo waritnya, sini. Juta, karena kamu udah punya, kamu tambahan aja. Ya. Kasih Pak. Kamu Sikap tidak pilih kasih dan penuh cinta kasih inilah yang membuat warga Papua pasang badan untuk mendukung Kang Deddy Mulyadi menjadi RI 1. Orang Papua pasang badan untuk Kang Deddy harus jadi Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rizki yang melimpah. Dan dimanapun Baraya berada, semoga dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagi Baraya yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Dan bagi Baraya yang saat ini sedang mencari jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang terbaik. Dan bagi Baraya yang saat ini sedang dalam musibah, sedang dalam kesulitan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar, memberikan solusi. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagaimana kita ketahui, sempat viral di media sosial bahwasanya katanya Primus Yustisio mengacuhkan Kang Deddy Mulyadi. KDM terlihat dicuekin artis sekaligus politisi Primus Yustisio saat menghadiri kondangan di Makassar. Tepatnya di acara pernikahan ponakan Om Zain. Dari kejauhan, Primus tampak sudah melihat KDM. Bahkan KDM pun terlihat siap menyambut dan menyalaminya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Primus memilih bersalaman dengan tamu lain dan seakan tak melihat Kang Deddy. Apakah ini murni ketidaksengajaan? Atau ada hubungan yang memang sedang renggang? Menurut kalian, ada apa sebenarnya antara Primus dan KDM? Dan meskipun menurut kabar tersebut bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah diacuhkan oleh Primus Yustisio, tetapi kecintaan warga masyarakat terhadap Kang Deddy Mulyadi semakin meningkat. Semakin banyak warga masyarakat yang sadar bahwasanya Kang Deddy Mulyadi adalah sosok pemimpin yang merakyat. Baik Baraya, langsung aja kita simak tayangan berikut. Silakan. biar aman dulu. Jangan masuk di sini semua yang lain. Udah bisa masuk pulang dulu, tinggal dulu ya. Kasih jalan dulu ya. Siapa tahu Bapak mau jadi Iya. diajak duduk spesial. Jangan iri ya. Nenek yang diajak duduk. Menjanda tuh gimana sih perasaannya? Ayo, tolong. Jawabnya deh Pak. Nah, kalau duit kan Mpok bisa cari, tapi kehangatan Mpok cari di mana? Kagak ada Pak. Apa kompor gitu-gini? Jomblo tolong. Dipanggang Pak kita. Kagak Ini Pak. kalau laki pengen kan bisa micet Pak. Pok, kalau perempuan pengen gimana? Gimana ya? Ketemu KDM. Iya, sama Akang aja deh. Bu cantik banget sih. Lahirannya tanggal berapa sih?
lahiran 28 Februari tahun 56. Hari apa? Hari Senin. Puasain besok ya. Asik juga nih. Indah banget nih roman-romannya jadi nih kita. Emang kalau jadi Mbak pengen apa sih mas kawinnya? Ya Allah, mas kawinnya. Karung bekas mau nggak? Enggak minta apa-apa kan. Minta Enggak apa minta aja? apa-apa enggak. Pokoknya asal jadi Minisa aja. Jadi ibu gubernur keren kan. Aduh, orang Jabar nanti inilah dia ketua penggerak PKK provinsi Jawa Barat. Langsung ada lagunya bro. Iya. Apa Ada lagunya. lagunya ada Empo Ati. Obat hati, nah itu. Udah kawin 3 kali. Yang Yang pertama sama orang Banyuwangi. Yang kedua sama orang Pasir Kaliki. Yang Yang ketiga. ketiga baru kawin ditinggal mati jaga lagi gua. Yang keempat belum. Yang keempat ada lagi satu lelaki. Nggak taunya begitu dilihat taunya banci. Tidak hanya duduk bersama artis, dengan bocah Angon pun Kang Deddy duduk bersama. Sekolah tak? Enggak sekolah. Ini sekolahnya di mana? SD mana? Dombanya punya siapa? Domba apa sapi? Punya bapak? Bukan ini? Dombanya punya siapa? Punya orang. Punya orang. Kamu nggak punya domba? Kamu nyabit rumput buat orang lain. Buat rumah orang punya berapa? 4. 4. Yang punya kamu berapa? Belum punya saya. Kan ada 4 kan biasanya ada batik. Ya belum. Belum, udah berapa lama nyinggung dombanya? 1 tahun. Belum anakan? Hah? 4 domba 1 tahun belum anakan? Sekolahnya sampai mana? SD kelas berapa? Kelas 6. Ya. Ini ngaritnya berdua. Ini dia ngarit juga. Ini udah penuh. Oh giliran. Kita ngobrol di mobil yuk. Ayo. Gak apa-apa nanti dianterin pulang. Yuk. Ayo Bu Aritnya. Sini. Waduh, namanya siapa kamu? Nasru Nasru, umur berapa? 15 tahun. 15 tahun. Ingin apa cita-citanya? Ingin jadi ustadz guru ngaji. Ustadz guru ngaji. Nah, terus kalau ingin Ustadz guru ngaji, nyantri nggak? Belum. Mau nyantri di mana? Belum tahu. Tapi kan sambil ngangon domba, bisa sambil jadi santri kalong. Iya, santri kalong Kamu santri kalong? Di mana nyantrinya? di orang tua Oh, bapaknya suka ngajar ngaji. Bisa baca kitab. bisa. Hebat, Pak. Bapaknya Pak Ustadz dong. Iya, Kamu suka pengen punya domba? suka. Setiap kapan kamu doanya? Tiap sudah sholat. Setelah sholat, minta sama Allah, berdoa pengen punya domba, Iya, cuman belum terkabul karena belum punya uang untuk membelinya. iya. Coba kamu meram, misal kamu minta sama Allah, sekarang doa kamu terkabul. Buat saya, Pak. Iya. Ya. Bulu bersyukur. Kamu 6 juta, rumahnya 3 ekor, ya. Iya, Karena kamu udah lebih gede, kamu 4 juta, karena kamu udah punya, kamu tambahan aja, ya. Iya. kasih Pak. Kamu naik motor sama Hansip ya, diantar pulangnya, berkah, salam buat bapaknya. Ya, sehat. Ini anak hebat Indonesia, anak hebat Jawa Barat. Mereka ingin punya kesempatan untuk maju. Hal yang
Sikap tidak pilih kasih dan penuh cinta kasih inilah yang membuat warga Papua pasang badan untuk mendukung Kang Deddy Mulyadi menjadi RI 1. Orang Papua pasang badan untuk Kang Deddy harus jadi Presiden Republik Indonesia. Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa follow akunnya. Kenapa orang Papua menginginkan Kang Deddy harus jadi Presiden Republik Indonesia? Alasannya kenapa? Mereka begitu jatuh hati, jatuh cinta sama Kang Deddy Mulyadi, yang merupakan sosok Gubernur Jawa Barat, anak Sunda pertama yang hari ini viral karena kinerjanya yang hebat, sehingga orang Papua jatuh cinta sama dia. Itu membuktikan bahwa negara ini perlu sosok-sosok pemimpin yang seperti Kang Deddy Mulyadi, yaitu sosok pemimpin yang jemput bola, turun ke bawah, melihat kondisi rakyat, dan melakukan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil di bawah. Itu yang orang Papua hari ini pasang badan untuk Kang Deddy Mulyadi harus jadi presiden. Dan mereka punya kerinduan mimpi besar bagi Kang Deddy harus jadi presiden agar Papua bisa diperhatikan, agar setiap ketidakadilan yang terjadi di Papua bisa diselesaikan, sehingga Papua tidak teriak-teriak merdeka lagi. Saudara-saudaraku, kenapa harus Kang Deddy yang harus jadi presiden? Karena hari ini kami sebagai orang Papua melihat bahwa hari ini hanya Kang Deddy yang punya rekam jejak jelas, yang punya elektabilitas jelas, dan punya kinerja hebat di Republik ini. Hari ini kita lihat contohnya adalah hari ini dia bekerja secara hebat untuk Jawa Barat. Maka kami orang Papua tidak ragu-ragu untuk mendukung Kang Deddy harus jadi RI 1 agar dia bisa bawa perubahan bagi Republik ini. Kami orang Papua merindukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami menginginkan, kami merindukan bahwa negara ini harus maju. Kami punya kerinduan bahwa negara ini ketika sudah merdeka 81 tahun itu, masa sampai detik ini kita belum mendapatkan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Di mana merdeka kita? Maka dari situ kami melihat, dari Papua kami melihat ada sosok anak Sunda yang luar biasa, ada sosok dari suku Sunda yaitu Jawa Barat, yang kami melihat bahwa dia adalah sosok pemimpin yang rendah hati, yang dekat dengan rakyat kecil, dan hari ini punya prestasi mentereng di Jawa Barat. Dia membangun Jawa Barat secara hebat karena dia tahu persis dia datang dari rakyat, dia lahir dari rakyat. Dan hari ini amanah rakyat yang diberikan kepada dia, dia bekerja secara sungguh-sungguh untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Kenapa dia bisa bekerja secara hebat? Karena beliau lahir dari rahim rakyat itu sendiri. Nah, contoh-contoh pemimpin seperti ini yang harus kita dukung, kita perjuangkan untuk memimpin Republik ini. Ya, Republik ini perlu pemimpin yang seperti Kang Deddy Mulyadi. Pemimpin yang punya integritas tinggi, pemimpin yang tidak kompromi terhadap terhadap korupsi, terhadap oknum-oknum korupsi, dan terhadap oknum-oknum maling. Beliau punya integritas itu, dan beliau punya nyali itu untuk memberantas korupsi di Republik ini. Saya percaya bahwa Kang Deddy adalah pemimpin yang bisa komitmen dengan kita. Kita boleh belajar hari ini, menjadi contohnya adalah Jawa Barat. Beliau bisa bekerja secara hebat untuk Jawa Barat. Artinya apa? Beliau berkomitmen dengan warga Jawa Barat bahwa amanah itu dikasih oleh rakyat, maka dia harus bekerja secara hebat untuk rakyatnya. Ini suatu kelangkaan kepemimpinan yang hebat. Maka Indonesia perlu kita berikan kepada orang-orang seperti ini. Indonesia perlu sosok-sosok pemimpin seperti ini kalau negara ini mau maju. Tapi kalau negara ini mau mutar ke belakang, mau mundur ke belakang, maka silakan berikan negara ini kepada orang-orang yang tidak beres. Yang hari ini bagaimana mengelola negara ini, bagaimana hari ini masyarakat sedang susah, negara sedang tidak baik-baik saja, tapi para pemegang kekuasaannya mereka sedang happy-happy. Nah ini yang tidak boleh.
Maka saya mengajak saudara-saudara semua dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk kita bersama-sama menggaungkan KDM 2009 untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Kalau kau cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia, maka harga mati kita harus melakukan perubahan revolusi di 2009. Kita harus menggantikan kepemimpinan hari ini dengan kepemimpinan yang lebih inklusif, berkarakter, dan berbudaya, dan juga menggantikan kepemimpinan hari ini dengan kepemimpinan yang lebih bersih, jujur, dan berintegritas, agar setiap kekayaan-kekayaan alam di Indonesia ini bisa dikelola baik untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan kemakmuran para elit-elit saja. Kalau kau menginginkan itu, maka datang dan kita satu barisan. Kita perjuangkan Kang Deddy di 2009 untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Salam hormat dari Papua. Kita maju untuk memenangkan Kang Deddy untuk Presiden Republik Indonesia. Untuk orang-orang yang tidak pro terhadap Kang Deddy Mulyadi, pernyataan dari teman kita yang dari Papua tadi harus dibuat catatan. Apa itu? Bahwasanya yang menginginkan Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi RI 1 bukanlah Kang Deddy Mulyadi, tetapi ungkapan jujur langsung dari warga masyarakat Indonesia. Demikian Baraya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.